Keinginannya itu mandiri, ya. Jadi 13 tahun aja saya udah bisa cari uang sendiri. 1993 saya nggak tahu kenapa bisa ke Padang. Nah itu saya ke elektronik itu memang saya orangnya suka tantangannya. Jadi kalau tahunya kita ini mungkin saya sifatnya orangnya maaf bicara lah. Kalau saya orangnya gigih, ya kan. Kerja nggak takut itu bilang capek atau malas gitu, nggak ada, ya kan. Lanjut di sana saya itu di 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. faktor umur. Betul. Ya, kalau tokonya mau dikasih ke saya boleh. boleh. Oke, baik. Bergabung di himpunan keluarga Chua dan Kwa pada tahun berapa tuh? Saya saya itu bergabung di tahun 2006. 2006. Ya, 2006 berarti sekarang sudah berapa tahun itu? Sekarang 2022. Iya, udah cukup lama ya. 16 tahun. Iya. Lebih lah. Ya, 16 ya. Ya, nggak bisa didiskon lagi. Sudah pas 16 tahun dah. Sudah, cukup segitu. Iya. 16 tahun. Nah, selama 16 tahun Toko menjadi anggota Chua dan Kwa sudah pasti karena Toko dan marga Chua ya, marga Chua gitu. Terus ketika masuk itu jenjang karir Toko ini di perkumpulan marga dan Chua dan Kwa di Toko. Ya, saya semenjak masuk ini kan jadi anggota biasa. Pasti ya. Jadi semenjak 208, berarti 2 tahun ya. Biasa kan sini ada Pok Locu. Pok Locu, iya. Mau Imlek ya. Pok Locu, totalnya Locu kita itu pilih saya. Jadi semenjak 208 saya jadi Locu di dur 3 tahun. Locu nggak lepas saya. Gitu loh. Oke. Jadi saya ada pernah tanya juga sama yang sini, sepertinya tidak ada yang urutan terus ya 3 tahun dur itu jadi Locu. Jadi mungkin saya salah satunya lah, ya kan. Pemecah rekor. Bisa jadi ya. Biasanya orang tuh ada kan udah seling betul gitu. Ya. Kalau saya dur 3 tahun, saya juga bingung. Terpilih terus. Ya mungkin Locu ya. Itu berjodoh sama kita. Mungkin dia tahu kita orang merantau. Betul. Dan mungkin ketika mengurus menjaga lah. Ya, Toko mungkin dengan sepenuh hati untuk mengurus kimsinnya seperti itu mungkin. Iya, boleh jadi lah ya. Percaya tidak percaya Toko itu saya juga harus mempercayainya karena kita sebagai masyarakat yang Tionghoa gitu percaya akan hal itu gitu. Oke, baik. Itu Toko. Ketika bergabung ke warga Chua dan Kwa ini, ya, Toko sendiri waktu itu sejarah kapan berdirinya keluarga Chua dan Kwa khususnya Padang ya, keluarga Padang ini waktu itu Toko sudah tahu memang dari tahu sendiri sejarahnya atau Toko bertanya-tanya kepada senior Toko. Sejarah berdirinya warga Chua dan Kwa ini seperti apa sih? Nah, sehingga Toko akhirnya bergabung. Saya tidak jawab ya, karena saya merasakan saya itu marganya Chua. Oh gitu. Ya kan, saya bergabung aja. Ya kan.
Waktu bergabung juga saya nggak ada mikir terlalu jauh, ya kan, akan mau jadi apa atau mau jadi gimana. Betul. Yang penting kita jalankan. Dan nyatanya, ya kan, saya bergabung, rasanya kekompakan itu ada, ya kan. Lagi di satu daerah, mungkin kita tinggal dulu di Jakarta, di Medan. Ya, hidupnya siapa lu siapa gua gitu ya. Perkumpulan ini jarang. Betul. Ya, kecuali Padang ya, cukup kental sekali, ya kan. Marganya sampai banyak segitu, ya kan. Ya, kebetulan di Padang kan jauh, punya waktu ya. Jadi bergabung lah di situ. Ya, mungkin tidak macet, tidak apa, dan kita mungkin di Padang ini kalau ya di mana-mana kita mau dekat dan tidak macet gitu. Toko ya. Nah, terus apa namanya, untuk ini toko kegiatan himpunan keluarga Chua dan Kwa ini kan toko ini pemimpin nih. Nah, program-program apa nih toko? Kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang toko akan laksanakan mungkin dalam tahun ini atau di semasa jabatan toko? Mungkin ada program-program. Kalau program-program sih kita mungkin ya, kalau menurut saya ya, karena keadaan pandemi begitu, betul, ya kan. Ya. Apa visi misi kita juga pada agak lambat buyar semua ya. Jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Mungkin kita ini bisa jalan dengan baik ya. Betul. Apa yang kita mau ya sedikitnya kita pertahankan lah, ya kan. Mungkin di marga-marga ini utamanya kan di kebudayaan, ya. Dan kalau bisa kita kumpul, ya kan, Sumatera Barat, marga-marga Chua ini, mudah-mudahan yang belum tahunya kita bisa koreksi, ya kan, dan bisa bergabung sama kita. Jadi marga Chua itu otomatis di sana kan bisa jauh lebih besar lagi. Betul. Oh gitu, oke. Nah tadi Toko menyebutkan selama pandemi mungkin visi dan misi itu kurang bisa terlaksana. Kalau boleh tahu nih, visi dan misi marga Chua dan Kwa Padang apa? Kalau visi misi itu ya mungkin langkah-langkah kita ini, ya kan, pertama itu kan maunya supaya kita ini marga ini bisa lebih maju lagi, ya kan. Ya. Mungkin saya lebih senang kalau ada anggota ataupun banyak yang lebih milenium ya, ya. Jadi mereka itu bisa lebih seperti hari ini lah, bisa jadi ada cukup bagus sekali, maju sekali gitu. Mungkin besok bisa lebih banyak apa yang ada. Oh ya, oke. Baik, itu ini kan himpunan keluarga Chua dan Kwa gitu kok. Ini kan Chua ada Kwa berarti. Nah, ini hubungan Chua dan Kwa ini seperti apa nih, Toko, kalau betul? Sebenarnya itu kumpulan itu Chua, Kwa sama Sing lagi satu, ya kan. Kalau di Cina itu ada 3 ini gabung jadi satu kampung. Oke. Jadi kesini juga kita kumpulan ini terpaksa ya, kalau ada Chua ada Kwa gitu bisa gabung, tapi yang Singnya nggak ada. Ya, jarang sekali. Oke. Berarti dulunya di sana itu Chua dan Kwa ini bahkan ada marga ketiga, 3 marga gitu. Iya, 3 marga. Satu lagi apa? Sing. Iya. Berarti 3 marga ini mereka satu kampung. Iya. Dan mungkin ketika membuka ini makanya dibukalah Chua dan Kwa, karena yang Sing belum ketemu mungkin ya, belum ada yang ke Padang gitu. Itu memang sedikit sekali ya di Indonesia ya. Apa? Sing. Oh, SING gitu, Sing ya. Berarti Chua, Kwa, Sing 3 ya. Chua, Kwa, Sing. Oke. Nah, ini kan cerita zaman dahulu ketika nenek moyang kita mungkin atau merantau ke sini ya kan, seperti apa mereka dulu, mungkin kita sama-sama tidak tahu susahnya mereka itu, sehingga mungkin
banyak sekali kalau saya lihat di Padang perkumpulan marga ini. Ya mungkin salah satunya yaitu untuk menyatukan semua yang sudah tercerai-berai, terpisah-pisah, tidak tahu mau kemana gitu mungkin ya, Toko ya. Ya. Nah, lanjut ini Toko. Pesan untuk mungkin yang belum masuk keluarga Chua dan Kwa, yang tidak tahu, mungkin dia marga Chua Kwa tapi tidak tahu untuk bergabung, di mana pesan-pesannya apa dia Toko? Ya, itu kalau lihat dari marga Chua ini di Padang ini sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Yang belum masuk, tahu yang belum. Oh tahu. Ya, belum tahu. Mungkin ada yang merantaunya juga, ada baru pindah ke sini, ya kan. Mungkin juga kita mesti kalau bisa ya dari kita marga Chua, ya kan, bisa hubung orang itu. Ya. Jadi bagi ini ya netizen ya yang mungkin bermarga Chua dan Kwa, domisili di Padang, belum bergabung, boleh datang bergabung gitu. Iya. Oke. Ya. Dan ini Toko, Kampung Pondok Podcast kita ini, ya kan. Ini kan tempatnya di himpunan keluarga Chua dan Kwa ini Toko. Saya dari kemarin coba gali ya, tapi jawabannya ngamblang selalu Toko. Mungkin Toko bisa jawab jujur, karena Toko nggak boleh bohong. Idenya dari mana Toko? Sehingga bisa terbentuk Kampung Pondok Podcast ini. Itu karena ada sako kita. Sako kita gitu. Oh. Yang mana sako kita? Sako mana sako? Ya, kemarin banyak yang bilang sih ini idenya Sako, tapi saya tidak percaya. Ya kan, kok bisa ya Sako ini dulu teman sekolah tuh bisa punya ide yang sebrilian ini begitu. Nah, jadi Sako mungkin ada yang mau dipesan dan kesan tentang Sako untuk Kampung Pondok Podcast? Sudah. Oh sudah ya. Sakonya lagi malu-malu ya. Oke. Baiklah Toko, terima kasih atas waktu dan kesempatan Toko untuk hadir di sini dan berbagi cerita bersama kami di Kampung Pondok Podcast. Dan yang terakhir nih Toko, harapan Toko untuk Kampung Pondok Podcast kita ini seperti apa? Mudah-mudahan ya podcast ini kan seperti ikut zamannya. Iya. Ya, zaman kalau berubah, kalau kita nggak ikut ya ketinggalan zaman. Ya. Ya. Semoga marga Chua ini bisa bawa mulai dari yang pertama lah. Mungkin besok-besoknya bisa lebih maju lagi. Iya kan. Yang lainnya bisa lebih tahu lagi. Mungkin saya juga banyak nggak tahu yang mengenai yang ini ya. Tapi satu kita kan milenial banget. Oh iya, ini milenial sekali ya. Ya meskipun dia bukan milenial tapi jiwanya milenial ya. Kalau anaknya yang milenial. Kalau dia enggak. Sok milenial dia Toko. Karena Sako kita ini sok milenial betul. Ya. Jadi itu Toko, terima kasih atas waktu dan kesempatan Toko untuk hadir di sini. Ya kan, di tengah-tengah kesibukan Toko menjaga toko dan menjadi seorang pemimpin juga di sini, yang dimana kami kan ngotot banget nih supaya Toko bisa hadir di sini gitu. Terima kasih Toko. Sama-sama. Ya.